from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, اللهم زينا بزينة
الله بكرامة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة القرآن hiasilah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah ya Allah kami semua dengan kemuliaannya. Kurniakanlah keberkatan kalamu ya Allah agar menjadi pegangan kami di dunia ini dan menerangi kami dari kegelapan kesarangan sepi juga pembela kami kelak nanti di negeri abadi Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna ya Allah bikaramatil Qur'an Allahumma zayyinna. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai dan banggakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh. Yang terhormat Ustadz Agus Mustafa selaku narasumber tausiah pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Deputi dan Sekretaris Utama. Yang kami hormati para pengurus Dharma Wanita BPKP. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional yang bergabung dalam acara ini. Serta tak lupa para muslimin dan muslimat di lingkungan keluarga besar BPKP di seluruh Indonesia. Setinggi-tinggi puji, sedalam-dalam syukur, hanyalah milik Allah Rabbul Alamin yang telah melimpahkan rahmat kasih-Nya berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul secara virtual dalam acara peringatan Nuzulul Quran dan khataman Al-Quran secara nasional pada hari ini. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yang tinggi martabatnya bagai rembulan, indah bagai cahaya terang benderang, luas bagaikan samudera nan biru membentang. Beliaulah Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, peringatan Nuzulul Quran Ramadan 1442 Hijriah dilaksanakan pada hari ini, Rabu 28 April 2021. Telah diawali dengan kegiatan khataman Al-Quran secara nasional, yaitu membaca Al-Quran sampai khatam sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Dan tema yang kita angkat adalah Sehari Bersama Al-Quran.
Karena dikaitkan dengan hari ulang tahun BPKP yang ke-38, maka khataman dilakukan sebanyak 38 kali, yaitu 34 kali oleh 34 kantor perwakilan BPKP di seluruh Indonesia, serta 4 kali khataman oleh unit-unit kesesmaan, yaitu Biro, Pusat, dan Inspektorat, serta unit kedeputian di lingkungan kantor pusat BPKP di Jakarta. Setelah itu, bersama-sama kita semua berkumpul melalui media virtual ini untuk membaca doa Khatmil Quran dan menyimak tausiah dari narasumber kita. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kami bacakan susunan acara peringatan Nuzulul Quran dan Khatmil Quran sebagai berikut. Pembukaan dilanjutkan dengan Tasmi Al-Quran oleh Febria Nugroho dari perwakilan BPKP Sulawesi Utara. Kemudian tayangan dokumentasi khataman Quran, sambutan oleh Kepala BPKP, materi oleh narasumber, tanya jawab, dilanjutkan dengan doa dan penutup. Bapak Ibu Muslimin Muslimat BPKP yang kami sayangi dan banggakan, selanjutnya marilah bersama-sama kita simak Tasmi Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Febria Nugroho Al-Hafiz, PFA pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit Pak yang itu di Allah diumin aja kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi membawa rahmat bagi yang membaca dan bagi kita semua yang menyimaknya. Melangkah ke agenda selanjutnya, berikut adalah tayangan dokumentasi Khataman Al-Quran Nasional BPKP yang telah kita laksanakan secara serentak dari unit-unit kerja BPKP pada hari ini. Tayangan akan diakhiri dengan terjemah doa oleh Vivi dan rekan-rekan Puslit Bangwas. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Ya Allah, rahmati Dia bagi kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami lupa daripadanya, dan ajarilah kami tentang apa yang belum kami ketahui. Anugerahkanlah kami untuk membacanya di tengah malam dan penutup siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami, wahai Tuhan sekalian alam.
Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan mewujudkannya, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sandaran hati, pengokoh integritas diri. Bapak Ibu Muslimin Muslimat BPKP yang berbahagia, kini marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala BPKP, selaku Pembina Masjid Ar-Raqib BPKP. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ateh, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Agus Mustofa, yang saya hormati Bapak Sestama dan para deputi, Ibu Ketua, para pengurus dan anggota dan wanita BPKP, dan karyawan-karyawati BPKP dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, terutama atas nikmat iman dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara khataman Quran, peringatan Nuzulul Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas risalah Islam yang disampaikan kepada kita hingga menjadikan kita selalu dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam senang maupun susah, dan dalam lapang maupun sempit. Semoga kita semua dapat menjadi pengikut Rasulullah yang meneladani kehidupan hidup dan kehidupan beliau, sehingga Allah bisa menjadikan kita bagian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Insan BPKP dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, alhamdulillah kita dapat melaksanakan agenda khataman Al-Quran secara nasional dengan tagline sehari bersama Quran sebanyak 38 kali khatam Quran yang dilaksanakan di seluruh unit kerja BPKP dari Sabang sampai Merauke. Hal ini sesuai dengan usia BPKP kita ini yang sebentar lagi insya Allah akan berusia 38 tahun. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku, Allah memuliakan turunnya Al-Quran dengan mewajibkan kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua menjadi orang hamba-hamba Allah yang senantiasa memuliakan Al-Quran dengan membaca dan mentadaburi serta mengimplementasikan dalam keseharian kita. Dan menjadikan keberkahan untuk semua keluarga besar BPKP. Saudaraku, keluarga besar BPKP yang saya cintai, alhamdulillah hari ini, di saat ini,
di tengah-tengah kita telah hadir sahabat saya Al-Ustadz Al-Mukarram Agus Mustafa. Ahlan wa salam Ustadz, selamat datang, selamat bertemu dengan kami, insan dan keluarga besar BPKP. Dan saya atas nama rekan-rekan BPKP semua dan segenap insan BPKP mengucapkan terima kasih pada Ustadz Agus Mustafa yang berkenan hadir hari ini memenuhi undangan dan permohonan kami. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan dengan seksama tausiah beliau untuk sama-sama kita renungkan sebagai bekal dalam hidup dan kehidupan kita. Tema nuzul Quran kita kali ini sebagaimana telah disampaikan oleh moderator kita tadi adalah menjadikan Al-Quran sebagai sandaran hati, pengokoh integritas diri. Kita simak tausiah beliau yang akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana nilai-nilai integritas bisa diperkokoh dengan kuatnya intensitas interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah beliau juga akan memberikan penjelasan hal-hal yang perlu dilakukan dan dihindari, tips-tipsnya dan tahapan untuk bisa konsisten dan istiqomah dalam meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dan nasihat-nasihat beliau lainnya yang juga merupakan inisiator diskusi tasawuf modern yang saat ini banyak bisa kita lihat di dalam video-video di YouTube atau juga di buku-buku beliau. Hadirin, hadirat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya banggakan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Ar-Raqib atas segala upayanya untuk menggemakan Ramadan tahun ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan-karyawati dan penyelenggaranya acara ini. Tidak terkecuali seluruh peserta khataman dan peringatan nuzul Quran 1442 Hijriah ini dari Sabang sampai Merauke. Semoga dengan khataman Quran dan peringatan nuzul Quran ini kita dapat memperkokoh integritas diri dengan Al-Quran dan menjadikan golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala. Jazakumullah khairan katsir. Berikutnya yang juga telah dinanti-nanti yaitu tausiah dari narasumber kita, Ustadz Agus Mustafa. Berikut profil singkat beliau.
Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum menyimak tausiah dari narasumber kita, perlu kami sampaikan bahwa selama tausiah berlangsung, hadirin dipersilahkan menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada media Zoom ini dan akan kita bacakan pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya, kepada Al-Mukarram Ustadz Agus Mustafa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Yang saya hormati Kepala BPKP, sahabat saya Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ateh, beserta seluruh jajaran pimpinan di BPKP. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar BPKB dari seluruh Indonesia. Luar biasa hari ini kita bisa berjumpa meskipun secara virtual, tetapi kita berjumpa di sebuah bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan bahkan hikmah yang bertaburan di sepanjang bulan ini. Cuman masalahnya, untuk siapakah sebenarnya barokah, ampunan, hikmah itu diberikan? Tentu saja kepada orang-orang yang mencari berkah. Kalau tidak menyengaja mencari berkah, ya tentu nggak dapat berkah dari bulan Ramadan ini. Termasuk siapakah orang atau maghfirah itu diberikan, kepada siapakah maghfirah itu akan diberikan Allah? Tentu saja kepada orang-orang yang mencari ampunan Allah di dalam bulan yang penuh dengan ampunan ini. Dan untuk siapa hikmah yang bertebaran itu dikaruniakan? Tentu saja untuk orang-orang yang berburu karunia, berburu hikmah di bulan yang memang penuh dengan hikmah ini. Artinya bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan yang sengaja, ya, harus dilakukan dengan sengaja untuk mencari berkah Allah, untuk mencari ampunan Allah, untuk mencari hikmah sebagai petunjuk bagi kehidupan kita ini. Karena itu saya merasa sangat bangga dan senang sekali berada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini menyelenggarakan acara sehari bersama dengan Al-Quran. Ini luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Ateh. Saya share materi ya. Sebentar. Oke. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Indonesia yang hari ini mengadakan khataman Al-Quran, tapi bukan hanya khataman, sekaligus melakukan kajian. Karena Quran ini adalah petunjuk dalam kehidupan kita ini. Quran bukan cuma sekedar dibaca saja, indah-indahan, cepet-cepetan khatam bolak-balik, iya bagus, tetapi akan menjadi lebih sempurna ketika kita melakukan kajiannya dan memahami isinya, sehingga kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang beragama itu bukanlah teori. Beragama bukan berteori, tetapi praktek. Bisa saja seorang sudah khatam atau sudah hafal bahkan Al-Quran, tetapi ketika dipertanyakan apakah itu sudah dijalankan dalam kehidupan, jika belum maka nilainya menjadi hilang. Karena sesungguhnya Quran diturunkan itu sebagai petunjuk. Kalau kita ini hafal ayat-ayat kejujuran, faham tentang kejujuran, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ini nggak jujur, maka tidak ada artinya semua pengetahuan dan hafalan kita itu. Kalau kita ini faham keadilan, hafal ayat-ayat keadilan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak adil, maka tidak ada gunanya semua pengetahuan tentang keadilan itu.
Kalau kita ini paham dan hafal tentang ayat-ayat kejujuran, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, berserah diri, dan segala macam yang diajarkan akhlakul karimah di dalam Al-Quran itu, tetapi kita tidak menjalankan dalam kehidupan, maka nanti saat pengadilan akhirat yang dipertanyakan itu bukan teorinya, bukan sekedar hafalannya, tetapi amalannya. Apakah semua itu sudah dijalankan, apakah belum? Ya, karena itu luar biasa hari ini kita melakukan 2 kajian atau 2 acara. Yang pertama adalah membaca, menghatamkan, tetapi sekaligus kemudian menyempurnakannya dengan memahami isi Al-Quran yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan yang beberapa menit ke depan ini, kita akan melihat satu sisi, satu hikmah di dalam Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini sesungguhnya adalah guidance kehidupan kita sejak zaman waktu Rasulullah masih hidup, dan kemudian berjalan terus diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini, dan sampai berakhirnya peradaban atau berakhirnya kehidupan di planet bumi ini. Quran itu selalu mendampingi kita. Dan itu harus kita jadikan pijakan atau kita jadikan pendamping kita, guidance dalam kehidupan kita supaya kita ini selamat hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Karena sesungguhnya Quran itu menjadi penyelamat ya bagi kehidupan kita di dunia wal akhirat. Nah, kebenaran Al-Qur'an itu, kata Al-Qur'an ya, petunjuk-petunjuknya itu akan terbukti ke masa depan. Karena memang ini harus menjadi sebuah keyakinan yang bukan hanya percaya, tetapi menjadi sebuah keyakinan, di mana keyakinan itu ya di dalam Islam ini diajarkan memiliki tingkatan-tingkatan, dimulai dari ilmul yakin, naik menjadi ainul yakin, naik lagi menjadi hakul yakin. Jadi keimanan, keyakinan kita itu adalah sebuah proses yang berkeilmuan, dimulai dari keilmuan sehingga mendapatkan kefahaman yang sangat meyakinkan yang kita sebut sebagai ilmu yakin. Tetapi ilmu itu saja nggak cukup, harus dipraktekkan sehingga kita memiliki experience, memiliki pengalaman, merasakan sendiri kebenaran ajaran ini. Maka di sanalah orang akan mendapatkan yang disebut sebagai ainul yakin. Dan kalau terjadi berulang-ulang, terbukti selalu benar, benar lagi, dan selalu benar, maka kita akan mendapatkan keyakinan yang paling tinggi, yang mantap sekali, yang disebut sebagai hakul yakin. Jadi beragama ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan keyakinan sampai di puncaknya itu hakul yakin. Nah, itulah yang membuat kita tidak akan tergoyahkan di dalam kehidupan yang penuh dengan segala macam ya, provokasi, intrik, tipu menipu dan sebagainya, yang menjadi gelombang kehidupan yang kadang-kadang bisa menghanyutkan bahkan menghancurkan kita. Nah, orang-orang yang memiliki keyakinan mantap itu tidak akan pernah bisa dibelokkan, diiming-imingi dengan apapun itu tidak akan pernah bisa dibelokkan karena dia paham secara keilmuan, sudah mendapatkan bukti secara ainul yakin dan berulang kali menemukan bukti sehingga menjadi hakul yakin. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini kita ini memang dianjurkan untuk bertadarus Al-Qur'an. Ya, tadi sudah dibaca ayatnya dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huddal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan ada petunjuk yang bisa membedakan. Ya, kalau kita sudah paham, kita akan memiliki al-furqan yang bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini manfaat, ini madharat, dan seterusnya.
Nah, kemudian menarik penutup dari ayat ini, barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Ayat ini sangat menarik karena memberikan gambaran bahwa sesungguhnya perintah berpuasa itu dilatar belakangi oleh turunnya Al-Quran. Coba kita baca lagi secara sepintas untuk mendapatkan kesimpulannya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Barang siapa berada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi sesungguhnya penyebab background turunnya perintah berpuasa itu disebabkan di bulan ini diturunkan Al-Quran. Berpuasa itu bukan disebabkan oleh misalnya kaitannya dengan kesehatan. Berpuasalah maka sehat, ya kata Nabi, sumutasihu, berpuasalah supaya menjadi sehat. Sehat itu bukan penyebab, tetapi akibat, dampak dari berpuasa itu menjadi sehat. Atau la'allakum tattaqun, ya, dalam Al-Baqarah 183, orang beriman disuruh berpuasa, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, semoga atau mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu juga bukan penyebab dari perintah berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah dampak hasil orang yang berpuasa akan menjadi lebih bertakwa. Tetapi penyebab turunnya perintah berpuasa itu sesungguhnya adalah ayat ini yang menjelaskan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk. Barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Jadi memang berpuasa Ramadan itu erat kaitannya dengan baca Al-Quran. Kalau ada orang berpuasa Ramadan nggak baca Al-Quran, salah dia. Kenapa? Loh, perintah berpuasa ini kaitannya adalah supaya kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Bagaimana itu kaitannya? Quran itu adalah kitab suci. Hanya orang-orang yang disucikan sajalah yang akan bisa memahami isinya. Jadi seperti frekuensi, ya, dalam fisika itu dipahami ada yang namanya resonansi. Kalau ada dua benda memiliki resonansi yang sama, misalnya nih kalau dalam musik, ya, ada gitar, dua gitar, satu gitar A dan gitar B. Kalau steman senarnya itu disamakan, maka kalau gitar itu didekatkan, kemudian satu dipetik, jreng, maka gitar yang tidak ikut dipetik ini ikut bergetar. Jreng, gitu. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Atau garbutala, ya, garbutala itu alat untuk menyetel nada. Misalnya nada A dengan nada A, didekatkan, satunya dipukul ting, maka yang lainnya yang tidak dipukul ini ikut bergetar, nging. Itu namanya resonansi. Terjadi kalau frekuensinya sama. Termasuk kalau kita nyetel radio, ya, misalnya di sana ada pemancar radio 100 FM, kita punya pesawat radio di sini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendengarkan informasi dari stasiun pemancar radio itu? Yang kita harus lakukan adalah nyetel pesawat radio kita ke frekuensi yang sama dengan pemancarnya, yaitu 100 FM. Kalau diputar ke 90 FM, nggak kedengaran itu informasi yang di sana itu di pesawat kita. 95 belum nyambung, 99 belum nyambung, 99,99 baru kresek-kresek. Begitu 100 FM celek, maka seluruh informasi yang ada di stasiun pemancar itu akan kedengaran di pesawat radio kita. Sama dengan baca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, kitab suci. Maka kata Al-Quran tidak bisa menyentuhnya, tidak akan bisa memahaminya, kecuali orang-orang yang sedang berproses disucikan. Ya, dalam surat Al-Waqi'ah ayat 78-80 Allah berfirman, fi kitabim maknun. Quran itu masih di dalam kitab yang terpelihara, yaitu di Lauh Mahfudz. Quran asli itu sesungguhnya masih di Lauh Mahfudz. Yang turun kepada kita itu kopinya saja. Yang pertama adalah dalam bentuk teks, ya, menjadi redaksi, menjadi mushaf Quran.
kitab yang ada tulisannya, yang ada redaksinya. Itu hard copy-nya. Tetapi ada soft copy-nya dalam bentuk hikmah, isi kandungan Al-Quran itu. Jadi Nabi Muhammad dulu menerima dua-duanya, teksnya diterima, kandungannya dimasukkan oleh Allah ke dalam jiwa beliau. Langsung memahami isi Al-Quran itu dan sekaligus hafal. Hafal dan memahami isinya. Al-Quran yang asli masih berada di Lauh Mahfudz. Yang turun ke kita adalah kopinya. Nah, kopinya inilah yang kemudian disampaikan, diajarkan, diwariskan kepada kita semua. Hard copy-nya dicetak ulang jutaan kali, miliaran kali menjadi mushaf yang kita terima itu, ya, yang kita baca dan kita bawa kemana-mana. Tetapi sesungguhnya isi inti dari pelajaran Al-Quran, ya, firman Allah itu ada di al-hikmahnya itu, ada di dalam kandungannya itu. Banyak orang bisa membaca teksnya, ya, redaksinya, tetapi tidak memahami isi kandungannya. Nah, itu dikritisi oleh Al-Quran. Bukan begitu, karena orang-orang yang hanya bisa membaca tapi tidak memahami isinya, dia termasuk orang yang tidak mendapat petunjuk. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk itu artinya dipahami dan kemudian kita jalankan sebagai pegangan hidup di dalam aktivitas kita sehari-hari sampai meninggalnya kita selama di dunia ini. Nah, Al-Quran asli itu masih ada di Lauh Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran, dengan maknanya, dengan isinya, dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, kecuali orang-orang yang berproses dalam pensucian. Jadi ayat ini bukan sekedar bermakna kalau membaca Al-Quran harus berwudu, bersuci, tetapi lebih dalam dari itu maknanya, dikarenakan Quran yang sesungguhnya itu bukan yang kita pegang ini, itu hanya hasil cetakan, ya, dari pabriknya, percetakannya. Yang asli itu masih di Lauh Mahfudz, dan maknanya, kandungannya akan dikaruniakan kepada orang-orang yang mentadaburi, yang mempelajari, yang mengkaji isi Al-Quran itu. Siapa orang-orang yang bisa menerima itu? Adalah orang-orang yang sedang disucikan hatinya, sedang disucikan jiwanya. Kalau tidak berproses menuju kesucian itu, maka frekuensinya akan berbeda. Tidak bisa yang suci itu menggetarkan yang tidak suci atau sebaliknya, ya, terjadi interaksi itu nggak nyambung. Jadi sesungguhnya cara belajar Al-Quran yang paling mudah, yang sederhana secara konsep, ya, secara idenya, itu adalah kita harus mensucikan diri kita. Sucikanlah pikiran kita, sucikan hati dan perasaan kita. Sucikan penglihatan kita, sucikan pendengaran kita, ucapan kita, lisan kita, perilaku kita, dan seterusnya. Orang-orang yang berproses mensucikan diri itu, maka dia akan mengalami atau memiliki frekuensi kesucian. Nah, suci ketemu suci. Maka orang yang begini ini kalau membaca Al-Quran, dia akan mudah mengerti. Kok bisa? Iya, karena frekuensinya sama. Tidak butuh effort yang rumit-rumit dan tidak butuh effort yang berat. Sama dengan pemancar radio 100 FM tadi. Di sini ada pesawat kita 100 pesawat yang kita bisa putar ke 100 FM. Begitu sama-sama frekuensinya di 100 FM, tidak ada effort apapun. Informasi yang ada di stasiun pemancar dari penyiarnya atau lagu-lagunya atau program apapun di sana itu muncul seketika di tempat kita, di pesawat kita, karena terjadi resonansi itu. Jadi orang-orang yang berproses mensucikan dirinya, kemudian baca Al-Quran, dia itu akan mendapatkan hikmah, petunjuk dari dalamnya, jreng, dapat inspirasi, dapat hikmah, dapat petunjuk, dan seterusnya. Itu begitu mudahnya. Orang lain nggak ngerti, kita baca menjadi ngerti. Kenapa? Karena frekuensinya nyambung. Seperti kalau misalnya saya sedang berbicara dengan Bapak dan Ibu sekalian, atau kita sedang berinteraksi, kalau kita frekuensinya sama, pikiran kita, hati kita, maka apa yang saya sampaikan akan dimengerti oleh Bapak Ibu, dan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu akan saya mengerti.
Itu kalau frekuensinya sama. Tetapi kalau frekuensinya berbeda, wah itu kita berhadapan ngomong ya, saling ngomong sendiri, nggak nyambung, maka kita nggak paham apa yang disampaikan oleh seseorang kepada kita atau apa yang kita sampaikan kepada seseorang. Oke, jadi Al-Quran mengajarkan sesungguhnya berproseslah untuk mensucikan diri ya. Orang-orang yang punya akhlakul karimah seperti Nabi, ya, keteladanan kita adalah Rasulullah. Di dalam diri beliau itu ada keteladanan bagi kita semua. Nah, itu sesungguhnya adalah akhlakul karimah itu. Beliau ini bukan cuma berteori ya tentang kejujuran. Wah, sejak kecil sebutannya sudah orang yang sangat jujur, al-amin, yang jujur, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah berbohong dan seterusnya. Itu akan memunculkan frekuensi kesucian. Adil itu juga memunculkan frekuensi kesucian. Ikhlas, sabar, apalagi segala macam sifat akhlakul karimah itu akan memunculkan frekuensi jiwa kita yang berada pada level kesucian. Nah, masalahnya adalah seluruh akhlakul karimah itu ternyata tidak bisa hanya sekedar teori. Bukan teori itu semuanya. Semuanya adalah praktek dan latihan, exercise. Karena itu agama ini bukan teori. Jadi misalnya nih, tentang kesabaran. Islam mengajarkan kesabaran dan orang-orang yang sabar itu akan dibarengi oleh Allah ya. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya, kalau kita ini sabar, Allah akan mendampingi kita untuk menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya kesabaran itu bukan cuma di tataran teori. Kalau kita paham ayat kesabaran, kemudian dikasih definisi tentang sabar, misalnya, sabar adalah satu, tahan uji. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Itulah definisi sabar, misalnya begitu. Paham? Sudah bisa sabar? Belum. Kenapa? Karena kesabaran itu bukan teori, kesabaran itu skill, life skill. Ya, sama dengan keikhlasan. Ayat-ayat keikhlasan kita paham. Ikhlas adalah gitu ya. Bukan tidak punya pamrih hanya karena Allah dan sebagainya dan sebagainya. Sudah bisa ikhlas? Belum. Karena keikhlasan itu adalah dibutuhkan latihan untuk mencapai itu. Maka kalau kita ini bermohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami kesabaran misalnya. Itu tidak diberi pemahaman oleh Allah, tapi diberi latihan. Diberi masalah kita oleh Allah. Ya Allah, mohon diberi kesabaran. Dikasih masalah level 1. Suruh berlatih menghadapi masalah, bisa sabar enggak? Kalau kita lulus di level 1, ya Allah, masih kurang sabar, ditambahi level 2 sama Allah. Suruh berlatih di level 2, lulus, kasih level 3, level 4, sampai level 10, orang lain yang melihat, Masya Allah ya, orang itu sedemikian sabarnya. Bukan cuma paham, bisa bercerita secara teoritis, tetapi benar-benar dia memiliki kesabaran itu. Skill, ya, life skill. Dan di dalam neuroscience itu digambarkan bahwa sesungguhnya karakter kita, sifat kita, itu kan terbentuk di dalam susunan saraf otak kita. Otak kita itu tersusun dari kira-kira 100 miliar sel saraf. Di mana sel saraf itu bertanggung jawab terhadap cara berpikir, ya, berpikir, merasakan, kemudian mememori, menganalisa, logis, rasional, dan sebagainya. Bahkan termasuk karakter-karakter itu tersimpan di dalam sel-sel saraf kita dalam bentuk sirkuit-sirkuit. Otak kita itu disebut memiliki kemampuan yang disebut sebagai brain plasticity, plastisitas otak. Jadi seperti otot. Otot kita itu harus kita latih. Kalau tidak dilatih, maka otot kita menjadi lemah. Ngangkat 3 kilo nggak kuat. Tapi kalau dilatih,
3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, satu saat tiba-tiba kita bisa ngangkat 4 kilo. Dilatih lagi 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, bisa 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, bisa 10 kilo, bisa 15 kilo. Kenapa? Karena otot kita membesar. Sama dengan otak kita. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa saraf-saraf yang terus dirangsang, ya di-challenge dengan berbagai macam tantangan yang tidak biasa kita hadapi sehari-hari, keluar dari zona nyaman, ya, maka otak kita itu akan mengalami pengembangan sirkuit-sirkuit sarafinya. Misal nih, kita tidak bisa bersepeda, kemudian dilatih untuk bersepeda. Orang bersepeda itu nggak cukup hanya dijelaskan bersepeda itu ya caranya adalah naik ke sepeda itu, pantatnya ada di sadelnya, kakinya ada di pedalnya, tangannya pegang setir. Apakah dia bisa bersepeda? Enggak. Kalau ingin bisa bersepeda, dorong dia, jatuh bangun lagi, jatuh bangun, terus berlatih, maka akan terbentuk saraf keseimbangan di dalam otaknya. Yang menyebabkan dia menjadi memiliki skill keseimbangan itu. Jadi sarafnya, sel-selnya akan beranak pinak. Kemudian kabel-kabel sarafnya itu akan memanjang. Ada namanya akson, ada namanya dendrit, myelin, dan sebagainya. Itu membentuk jaringan sirkuit saraf keseimbangan. Nah sama terhadap karakter juga. Tadinya nggak sabaran, harus dilatih, nggak bisa. Kesabaran itu nggak cukup hanya difahamkan, tetapi harus dilatihkan, di-exercise. Level 1 sampai level katakanlah 10. Nah, terbentuklah sirkuit saraf kesabaran. Termasuk keikhlasan. Nggak bisa, itu harus dilatih. Sejak anak-anak, itu harus dilatih yang ikhlas. Misalnya, bersedekah, ya, menolong orang, memiliki empati, memiliki kepedulian dan sebagainya, itu nggak bisa hanya dikasih cerita, tapi harus dikasih contoh, diajak untuk melakukan itu, merasakan sehingga muncul ainul yakin, nggak cukup ilmu yakin saja, tetapi ainul yakin berulang kali, kemudian hakul yakin, terbentuklah sirkuit keikhlasan. Terus kita latih itu sifat-sifat, karakter-karakter, akhlakul karimah melalui latihan-latihan. Nah, itulah yang diajarkan di bulan puasa ini. Gitu. Puasa itu bukan teori, puasa itu adalah praktek. Di-exercise di dalam kondisi yang berat, di luar zona nyaman. Karena sistem sarafi itu akan berkembang justru ketika dia sedikit di atas plafonnya. Kalau dia tetap di dalam plafonnya, dalam batas, masih di bawah batas kemampuannya, maka dia tidak akan berkembang. Ya sudah, itu saja gitu ya. Apalagi tidak pernah dipakai, wah itu akan pruning, akan rontok. Seperti otot manusia, kalau tidak pernah dipakai, maka akan melemah. Dulunya bisa ngangkat 20 kilo, karena nggak pernah dilatih, lantas turun menjadi 15. Turun lagi jadi 10, turun jadi 5, terus hanya mampu ngangkat sekilo. Sama, otak kita ketika tidak di-challenge, ya, tidak dilatih dengan sesuatu yang sedikit di atas dari plafon itu, maka dia akan tetap atau kecenderungannya justru akan kena degeneratif, ya, penyakit degeneratif yang akan turun. Makanya meskipun sudah pensiun ya di usia-usia kita yang 50, 60, itu tidak boleh diistirahatkan otak itu. Karena kalau diistirahatkan apalagi berlama-lama istirahat, maka itu akan pruning dan kemudian melemah, menjadi pikun, menjadi ya pelupa, menjadi tidak bisa mengenali orientasi, arah perjalanan dan sebagainya. Banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan hal itu. Nah, kembali kepada Al-Qur'an dan puasa. Maka sesungguhnya puasa ini adalah waktu yang disediakan oleh Allah untuk mengeksersis di dalam kondisi yang extraordinary. Biasanya seharian kita dalam kondisi penuh makanan atau gizi, ya, penuh kecukupan energi, melakukan segala macam itu di dalam plafon kemampuan kita. Tetapi di dalam bulan puasa, di challenge itu, badan kita. Dilaparkan, tidak boleh makan 12 jam, ada yang 14 jam,
dan seterusnya, yaitu dalam kajian yang tersendiri saya menjelaskan itu menarik. Ternyata laparnya puasa itu lapar yang menyehatkan, yang mampu memunculkan sebuah mekanisme detoksifikasi di dalam tubuh kita. Penggelontoran racun-racun yang tersimpan di mana-mana, di otot kita, di sendi kita, di aliran darah, sampai di sel-sel sarafi dan seterusnya, itu digelontori semua dengan mekanisme berpuasa itu. Tetapi adalah puasa yang benar, ya, yang kata Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi artinya kita harus memahami ilmunya tentang puasa itu. Puasa yang gampangannya menurut penelitian saya, puasa yang bisa menurunkan berat badan itu adalah puasa yang akan mendetoksifikasi racun-racun di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada seseorang berpuasa, sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa Ramadan, ternyata berat badannya bertambah, maka salah puasanya. Jadi harus turun, karena itu adalah proses detoksifikasi yang menyehatkan secara lahiriah dan kemudian secara batiniah itu akan menghasilkan mekanisme hormonal. Akan muncul hormon-hormon kebahagiaan, ya, seperti serotonin, oksitosin, endorfin, dopamin, yang akan memunculkan mekanisme keseimbangan secara mental, secara psikis. Nah, sistem keseimbangan lahir batin itu akan terekam di dalam otak kita dalam bentuk sirkuit-sirkuit jaringan-jaringan sarafi itu. Menjadilah dia orang yang sabar setelah latihan sebulan. Menjadilah orang yang ikhlas, yang punya kepedulian pada orang lain, yang jujur, tidak lagi mau berbohong, ya, yang tidak munafik bermuka dua, yang segala macam akhlakul karimah, tidak memiliki rasa iri, dengki, ya, benci, dendam, pemarah, segala macam yang jelek-jelek itu dilatih, harus dilatih. Tidak bisa tidak, karena itu harus terekam, ya, extraordinary, dilatihkan dan terekam dalam bentuk sirkuit sarafi di otak kita. Nah, itu kalau ditinjau secara neuroscience maka akan terjadi 3 tahapan, ya. Dimulai dari challenge, gitu, akan menstimulasi saraf. Kemudian yang kedua akan muncul regenerasi saraf. Jadi saraf yang didetoksifikasi itu akan menjadi meremaja kembali. Kemudian yang ketiga akan terjadi keseimbangan sistem sirkuit saraf di dalam otak kita dan di seluruh tubuh kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa, ya, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Al-Quran, diteladankan oleh Rasulullah kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Dimanapun kita berada dan bekerja, berekspresi, dan berkarir, selama kita berpegang kepada tuntunan Al-Quran, dan salah satunya yang poin pentingnya adalah berakhlakul karimah, maka kita ini akan selamat fid dunya wal akhirah. Tapi kalau itu sudah nggak dijalankan, nggak jujur lah, bermuka dua lah, ya, segala macam pokoknya yang di luar akhlakul karimah, maka kita ini akan menuai sendiri. Kata Al-Quran, maka sabat wa alaiha maktasabat, laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri, keburukan juga akan kembali kepada kita sendiri. Jadi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu tidak ada bukan untuk Allah, gitu. Seluruh ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, zikir kita, kebaikan-kebajikan semuanya, itu bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Semua itu adalah untuk memperbaiki kualitas diri kita. Begitu kualitas kita baik, frekuensinya suci, penuh kebajikan, yang datang kepada kita itu yang baik-baik. Yaitu hukum resonansi, ya. Hukum resonansi bahwa orang yang baik akan mendapatkan banyak kebaikan, orang yang jahat, yang jelek akan mendapatkan kejahatan dan kejelekan di dalam hidupnya selama di dunia dan akan membekas sampai di akhirat nanti.
Oke ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan sebagai pengantar diskusi. Nanti mungkin akan ada yang bertanya dan mengklarifikasi atau mengkomentari atau apapun ya. Jadi poin pentingnya adalah selama bulan Ramadan ini Al-Quran mengajari kita untuk banyak membaca Al-Quran. Tetapi tidak cukup hanya membaca cepet-cepetan atau indah-indahan atau dalam angka. Poin pentingnya harus disempurnakan dengan mengkaji kayak yang sekarang kita lakukan ini. Jadi luar biasa yang dilakukan di PKP ini adalah dua, ya, double track itu dilakukan kedua-duanya, yang belajar dan menghatamkan tetapi juga mentadaburi, menjadi sangat baik gitu ya. Dampak yang dihasilkannya, karena dengan cara ini kita berharap mudah-mudahan akan mendapatkan hikmah dari dalam kandungan isi Al-Quran itu. Apalagi dalam proses sampai akhir bulan Ramadan, kita terus berusaha mensucikan diri. Maka di akhir Ramadan itu nanti akan turun Al-Quran di suatu malam ya, yang sangat mulia, yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan, hu-nya itu adalah Al-Quran. Inna anzalnahu. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu di sebuah malam, ya, yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang terus mensucikan dirinya, frekuensinya tambah suci, sambil terus membaca Al-Quran, maka seperti radio yang menangkap frekuensinya pemancar, nanti itu akan keluar semua itu informasi, hikmah-hikmahnya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang terus berproses mensucikan diri dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini dan insya Allah bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira begitu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah terdapat beberapa pertanyaan yang kami terima melalui fitur chat. Akan kami bacakan beberapa. Yang pertama dari Bapak Taufik Irawan, izin Pak Ustadz, untuk mencapai derajat hakul yakin, apakah kita harus mengalami sendiri? Jika tidak mengalami sendiri, apakah keyakinan bisa sampai ke derajat hakul yakin? Ataukah selamanya di derajat ilmu yakin? Terima kasih, silahkan dijawab dulu, Pak. Oh baik, satu-satu ya, baik. Ya, tentu saja hakul yakin itu, ya ini levelnya, itu sudah level yang empirik ya, bahwa keyakinan itu dimulai dari ilmu yakin. Misalnya nih gampangannya tentang puasa. Ketika Anda ditanya apakah Anda yakin puasa ini baik, kalau Anda tidak punya ilmunya tentang puasa itu, Anda tidak yakin, masa sih gitu. Begitu membaca penelitian tentang puasa, bahkan sampai ternyata dapat hadiah Nobel, ya Anda baca itu browsing Yoshinori Otsumi namanya dari Jepang, yang menemukan mekanisme autofagosum namanya, atau autofagi, bahwa orang yang distimulasi dengan rasa lapar lebih dari 8 jam, ya, itu akan memiliki mekanisme untuk membersihkan sampah-sampah metabolisme di dalam selnya dan kemudian diurai menjadi bahan-bahan yang berguna untuk membangun selnya sendiri menjadi lebih remaja gitu ya. Nah, ketika itu diceritakan, ya saya yakinkan Anda berbagai penelitian, maka Anda menjadi yakin, ilmu yakin. Yakin sekarang yakin, Pak. Karena sudah juga dihargai, diapresiasi secara ilmiah. Maka ilmu yakin. Terus pertanyaan saya, sudah merasakan? Loh, belum Pak. Gitu. Ya silahkan berpuasa, supaya Anda bisa merasakan bahwa puasa itu menyehatkan. Dan bagaimana caranya puasa yang benar itu. Bukan puasa yang balas dendam misalnya gitu ya. Wah ini biasanya kita makan 3 piring nih, sekarang ini nanti berbuka ya harus 3 piring misalnya. Gitu. Nah, berpuasa yang tidak benar itu meskipun ilmu yakin, tetapi begitu di fase pelaksanaan kita tidak mendapat bukti bahwa puasa itu menyehatkan. Bukan salah puasanya, tetapi salah cara kita berpuasa. Nah, gitu ya. Nah, maka harus dijalankan sebagai latihan exercise ya berpuasa.
Nah, saya melakukan penelitiannya sampai saya tulis dalam buku saya berjudul Untuk Apa Berpuasa. Jadi itu cerita tentang bagaimana saya punya mengambil sejumlah relawan yang saya ukur di laboratorium sebelum puasa Ramadan, ya, asam uratnya, kolesterolnya, gula darahnya, SGPT-nya, segala macamnya, parameter kesehatan. Terus nanti setelah Ramadan diukur lagi, diberi terapi puasa yang baik, yang benar, yang proporsional, ternyata membaik semua parameternya itu. Nah, maka menjadi ainul yakin. Tidak bisa ainul yakin itu hanya dikasih cerita, nggak bisa. Harus merasakan. Nah, setelah berulang-ulang, hari ini puasa, atau tahun ini puasa, tahun depan puasa, bahkan ditambah puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayamul Bid, ya segala macam. Kemudian berulang-ulang dia merasakan, iya kalau saya berpuasa itu tambah sehat, tapi kalau banyak makan itu malah ngantuk. Nah, misalnya gitu ya. Berulang kali, maka menjadi hakul yakin. Orang yang sudah di level ini tidak bisa digoyahkan. Terus ada yang memprovokasi, jangan berpuasa, puasa itu nggak ada gunanya. Nggak bisa, saya sudah membuktikan. Anda nggak bisa mempengaruhi saya karena ilmu yakin sudah, ainul yakin sudah, hakul yakin sudah. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Jesse Krishna. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan beribadah di bulan Ramadan dan setelahnya? Ya, namanya istiqomah itu harus niat. Jadi kita harus memang begini, beragama itu yang diajari, ya, diajarkan oleh Islam ini kan tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama, karena kalau agama itu dipaksakan, itu nggak kena pada tujuannya. Sholatnya terpaksa, yang pasti nggak istiqomah, susah istiqomah. Puasanya terpaksa, nggak paham gitu ya. Zikirnya terpaksa, sodakohnya terpaksa, dia nggak paham bahwa sodakoh itu untuk rezekinya dia sendiri gitu ya, nggak paham. Sodako itu seperti kehilangan uang gitu. Padahal sodako itu dia nabung buat dirinya sendiri, nanti sama Allah dikembalikan berlipat ganda gitu ya. Ketika itu dipaksakan, pokoknya kamu harus sholat, pokoknya kamu harus puasa, harus begini, harus begitu. Kalau nggak berdosa nanti masuk neraka dan segala macam. Nah itu menjadi susah istiqomah. Yang harus dilakukan beragama itu, keimanan itu harus dimulai dari ilmu yakin. Pelajari kenapa kita kok harus sholat. Pelajari sholat itu ternyata sholat itu Masya Allah akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang keji dan munkar, gitu kan? Tanha anil faksya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar itu terjaga dari keji dan munkar. Baik dari perbuatannya sendiri atau dijahati oleh orang itu terjaga. Orang yang berpuasa itu akan dapat manfaat puasanya lahir dan batin, sehat secara lahiriah, sehat secara batiniah. Orang yang banyak bersedekah dengan keikhlasan, dengan kepedulian, dengan empati, ya, itu akan dibalas Allah rezekinya, gitu. Dan sebagainya. Ketika kita paham, lantas istiqomah itu menjadi ringan. Kenapa? Karena kita butuh. Kita ini butuh sholat, kita ini butuh puasa, kita ini butuh gitu loh, zikir, kita butuh sedekah, kita butuh. Dengan sendirinya kita ingin melakukan menjadi istiqomah. Nah sulit istiqomah ketika dipaksakan. Ya kira-kira begitu ya, di mindsetnya harus benar gitu. Oke. Baik, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, dari Bapak Saji Hartana di Yogyakarta. Bagaimana trik solusinya kalau seseorang belum bisa baca Al-Quran, pengen bisa baca, namun malu untuk masuk TPA karena sudah agak tua. Malu ikut pengajian Quran di masjid, karena nanti akan kelihatan banyak orang kalau ternyata belum bisa, begitu ya. Solusinya bagaimana sebaiknya? Ya, banyak cara sih sekarang ini ya, selain bertatap muka itu Anda browsing aja di internet online yang ikuti kajian online, ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu ada ya, banyak sekali pilihannya, tinggal di browsing satu ya untuk belajar membacanya. Tetapi pada orang-orang yang usianya sudah lanjut ya, kayak kita sudah 50-an, 60-an, 70-an, belajar hikmah itu lebih bernilai dibandingkan sekedar membaca hurufnya. Ya kadang-kadang kita memang
distimulasi, dimotivasi bahwa satu huruf Al-Quran itu memiliki pahala. Jadi kalau kita membaca sekian banyaknya, itu akan dapat sekian pahala. Sesungguhnya itu belum menyentuh substansi dan esensi dari kitab suci. Kita belajar membaca itu untuk mengetahui isinya. Ya, bukan untuk sekedar membaca indah-indahan atau menghatamkan bolak-balik. Karena nanti yang ditanya itu bukan hafalannya atau teorinya atau gitu ya. Yang ditanya itu sudah dijalankan apa belum? Bukan tahu teori kejujuran, tahu ayat nomor berapa, bukan itu. Sudah jujur apa belum seperti yang diajarkan Al-Quran? Sudah adil apa belum? Sudah ikhlas, sudah sabar, sudah tawakal, sudah segala macam akhlakul karimah. Itu yang ditanyakan, yang ditimbang ya nilainya. Karena itu bagi yang sudah berumur ini bypass, lebih banyak mengkaji isinya dan menerapkan isinya di dalam kehidupan kita. Misalnya ditarget nih, dalam minggu ini saya mau belajar sabar, gitu. Latihan kesabaran, ya Allah bimbing saya. Begitu kita mohonnya kepada Allah, Allah itu akan memberikan bimbingan langsung, menjadi guru kita langsung. Dengan banyak cara yang kita tidak menduga-duga. Tiba-tiba kita didatangi oleh kawan ya yang punya pengalaman cara belajar sabar yang luar biasa, misalnya. Belajar tentang keikhlasan, tiba-tiba kita ketemu seseorang yang lain atau baca buku atau bahkan dikasih kasus-kasus untuk belajar keikhlasan. Terserah Allah. Ketika frekuensi kita nyambung kepada Allah, maka Allah akan memberikan pelajaran itu kepada kita secara langsung real dalam kehidupan nyata. Ya, itu diceritakan dalam wahyu pertama wa alamal insana ma lam ya'lam. Allah yang akan mengajari apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Allah menjadi gurunya langsung. Nah, jadi mohon bimbingan, mohon petunjuk sama Allah langsung. Ini berlatih mumpung di bulan Ramadan, berlatih nyambungkan diri kepada Allah. Kalau pada Allah kan nggak pakai malu kan. Jadi kalau pada orang malu, tapi kalau Allah sudah tahu isi hati kita, sudah tahu segala macamnya, ya langsung ya Allah saya ini gitu ya kurang begini, kurang begitu, mohon bimbingannya ya Allah. Nanti dijawab oleh Allah, dijawab langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Om Tar. Assalamualaikum, tanya Pak Ustadz, bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan Lailatul Qadar dari sudut pandang ilmiah dan tasawuf? Terima kasih. Ya, kalau mau cerita Lailatul Qadar itu butuh satu sesi tersendiri karena panjang ceritanya dan saya tulis dalam satu buku tersendiri judulnya Berburu Malam 1000 Bulan gitu ya. Tetapi poin pentingnya Lailatul Qadar itu adalah menurut Al-Qur'an inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu. Apanya yang turun di malam itu? Bukan teksnya lagi, karena teksnya sudah selesai, sudah turun. Yang akan turun itu adalah hikmah, isi kandungan Al-Qur'an itu. Turun kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengkaji Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Nah, ditempatkannya di akhir bulan. Kenapa? Supaya kita berproses dulu mensucikan diri, ya semakin suci, sambil memperbanyak ibadah, sambil banyak berderma, sambil melatih kesabaran, keikhlasan, pokoknya kualitas kejiwaan kita dibersihkan, disucikan. Maka harapannya di akhir-akhir Ramadan nanti kita akan mendapatkan hikmah itu. Jadi poin penting dari Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah petunjuk, ya, hikmah. Makanya puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan berproses menjadi orang yang bertakwa. Yang dipanggil itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, berpuasalah kalian seperti orang-orang dulu juga berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa. Jadi iman dan takwa itu bedanya adalah
keimanan itu baru di level teoritis atau keyakinan. Kalau orang sudah paham, kemudian yakin, maka dia sudah bisa disebut beriman. Tetapi praktek itu adalah ketakwaan. Ya, jadi kalau Anda ditanya sudah yakin puasa itu baik, sudah dijalankan belum? Nah, Anda sudah beriman tetapi belum bertakwa gitu. Nah, bertakwa itu hanya bisa dicapai melalui proses latihan termasuk di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ketika itu dilatih dan kemudian menjadi orang yang mampu mengontrol dirinya, emosinya, ya. Kemudian itu kan ada tuh kriteria bertakwa itu di dalam surat Ali Imran 133, 134 ya. Diceritakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang yang bertakwa. Jadi kalau sampai di level takwa itu disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Terus dilanjutkan di ayat berikutnya, siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang membelanjakan hartanya berderma di jalan Allah. Itu salah satu kriterianya. Jadi kalau kita ini sudah suka bersodako, menolong orang dengan harta benda, berapapun nilainya, itu sudah masuk kategori bertakwa. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia juga mampu mengendalikan amarahnya, tidak gampang marah ya, dan gampang memaafkan gitu. Itu masuk kategori bertakwa. Tapi kalau setelah puasa masih suka marah-marah, ya, suka emosi, nah itu berarti belum berdampak proses berpuasanya itu, proses ketakwaannya itu. Nah termasuk nanti di ayat berikutnya lagi digambarkan, yaitu orang-orang alladzina fa'alu idza fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang ketika berbuat dosa, dia ingat Allah dan kemudian mohon ampun kepada Allah. Jadi ada kriteria ya tentang ketakwaan. Ketika seseorang berproses dalam ketakwaan itu, kemudian tercapai kualitas yang lebih baik, maka Allah kemudian menjanjikan bagi orang yang bertakwa, itu berbagai macam kenikmatan. Di ayat itu tadi disediakan surga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti di ayat yang lain lagi dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa akan kami berikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki ya dari tempat yang tidak terduga-duga. Kemudian diberi kemudahan, diampuni dosanya dan seterusnya. Nah, kalau orang sudah mencapai takwa di akhir Ramadan, dapat petunjuk, kemudian dapat semua itu, ya itulah Lailatul Qadar. Dia sudah mendapatkan manfaat dari puasanya. Tetapi kalau dia belum mencapai tingkatan yang berkualitas seperti itu, ya dia belum dapat Lailatul Qadar. Gitu ya, kira-kira ya. Baik, masih banyak pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Tapi ada beberapa yang sudah terjawab tadi, tidak saya bacakan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Edi Mulyono. Bagaimana hukumnya atau bagaimana menurut Pak Ustadz orang yang baca Al-Quran secara digital, menggunakan handphone ya, dan bisanya baca yang ada huruf Latinnya, kemudian memahami lewat arti yang disertakan di situ. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Quran itu sesungguhnya aslinya yang didiktekan kepada Rasulullah itu kan bacaan. Ya. Intinya dari Quran itu, Al-Quran itu adalah bacaan. Jadi poin pentingnya ada di bunyinya, di bacaannya itu. Tapi yang kemudian malaikat Jibril atau Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi dan kepada para sahabat untuk menuliskannya. Makanya poin penting yang pertama itu dihafalkan. Hafal, ada jutaan orang di muka bumi ini yang ini keunikannya Al-Quran ya. Kitab lain nggak bisa dihafalkan kayak Al-Quran. Tapi Al-Quran itu bisa dihafalkan. Nah, hafalan atau bunyi itu kemudian dicetak dalam bentuk teks. Bisa salah, bisa kekurangan huruf, bisa salah cetak, bisa apa segala macam. Tapi poin pentingnya bacaannya itu adalah benar dan itu yang dipelihara oleh Allah ya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan az-zikra atau pengingat atau ya Al-Qur'an ini, dan Allah yang memeliharanya sampai sekarang dimusabakohkan, dihafalkan, direevaluasi dan sebagainya, itu bacaannya disamakan semuanya di seluruh dunia. Poin pentingnya ada di bacaan. Nah, memang ini kemudian ditulis dalam bentuk huruf Arab karena itu lebih mewakili bahasa Arab dengan huruf Arab. Tetapi sekarang ini transliterasi itu juga sudah bisa dipelajari. Ketika dilatinkan, maka bacaannya ha dengan kho, dal dengan zal, dengan zo, dengan itu kan kemudian sudah bisa ditransliterasi, ditemakan dalam bentuk huruf Latin. Sehingga seseorang yang tidak bisa karena waktu dan berbagai hal, tidak mempelajari atau tidak bisa, belum menguasai huruf Arabiknya, ya, maka bisa saja membaca dari huruf Latinnya dan dia akan mendapatkan bunyi yang benar dari bahasa itu dan kemudian memahami maknanya. Itu ilmiah. Artinya sama dengan kalau kita belajar ya di perguruan tinggi misalnya, literaturnya bahasa Inggris. Ya kita tidak selalu bisa berbahasa Inggris tetapi bisa memahami isinya. Kenapa? Karena memang kita bisa memanfaatkan karya dari para ahlinya. Jadi misalnya dalam hal Al-Qur'an, ada doktor-doktor ahli-ahli di bidang bahasa Arab yang menjadi referensi kita untuk menerjemahkan itu. Jadi kalau kita membaca sebuah kitab Al-Qur'an yang disusun oleh, nah gitu ya, itu kan kita bersandar kepada beliau yang menyusun itu. Yang paham bahasa Arab banget ya beliau. Kita menikmati keahlian beliau dan kemudian memahami dalam bahasa ibu kita. Nah, kemudian poin pentingnya kita jadi paham isi dari Al-Qur'an, petunjuknya, dan esensinya, substansi dan esensinya adalah ketika kita menjalankan itu dalam kehidupan nyata. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Jadi nggak apa-apa, jalan saja. Apalagi usia-usia sudah gitu ya, tidak nutut lagi untuk mempelajari yang itu. Langsung ke isinya dan langsung praktek dijalankan dalam kehidupan. Baik, Pak Ustadz masih ada 3 pertanyaan lagi ya yang terpilih. Ini ada pertanyaan santai tapi serius nih kayaknya. Dari Pak Burhan. Mengapa kalau pas puasa itu kita mudah sekali ngantuk? Apakah ada kaitannya dengan detoksifikasi tubuh? Ya, jadi tubuh kita itu kan memiliki mekanisme yang namanya homeostasis ya. Kemampuan beradaptasi. Jadi kalau suhu di luar kita panas, tubuh ini akan menyesuaikan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan badan. Kalau di luar kita dingin, maka tubuh kita akan membakar ya, cadangan energi itu menjadi meningkatkan suhu tubuh kita. Kalau ada kuman-kuman ya, virus atau bakteri masuk dalam tubuh kita secara spontan akan melakukan perlawanan melalui mekanisme imunitas tubuh dan seterusnya. Nah, kita memiliki mekanisme beradaptasi itu, tetapi tentu membutuhkan waktu. Nah, pada orang berpuasa itu kan dibalik tuh ritme, namanya ritme sirkadian tubuh ya. Tubuh kita itu memiliki ritme sirkadian, kapan ngantuk, kapan seger ya, kapan lapar, kapan itu ada iramanya. Yang biasanya di bulan Ramadan itu adalah siang hari sampai malam harinya yang justru pasif karena dipakai tidur. Nah, Allah di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan challenge kepada kita, membuat suasana yang extraordinary. Untuk apa? Untuk mengaktifkan latihan ya yang terjadi selama bulan Ramadan itu. Ngantuk itu adalah salah satu alarm dalam tubuh kita, mekanisme homeostasis tadi. Mungkin kurang tidur, mungkin segala macam, atau ritme sirkadiannya yang terganggu, atau berminggu tadi ya dan seterusnya. Tetapi ketahui dan yakini bahwa tubuh kita memiliki kemampuan beradaptasi itu. Nah, poin pentingnya adalah pada latihan. Ketika kita ngantuk, apakah kita ikuti ataukah kita latih untuk melawan itu? Ketika dilatih untuk melawan itu, maka badan akan beradaptasi. Terbentuklah sirkuit-sirkuit sarafi. Seperti orang tadi belajar sepeda ya, awal
awalnya nggak bisa balik jatuh, tapi kalau dilatih ya kemudian jadi bisa. Tubuh memiliki kemampuan untuk melakukan itu ya, memiliki skill untuk melakukan itu. Jadi sama, nggak apa-apa. Biasa di awal-awal Ramadan itu ngantuk, tetapi jangan kemudian mengambil hadis bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Wah itu tambah. Padahal di bulan puasa itu harus lebih produktif. Kenapa? Untuk men-challenge tadi sirkuit sarafi kita supaya memiliki skill yang lebih bagus dengan latihan di luar bulan puasa. Saya kalau bulan puasa gini, wah jumlah katakanlah membuat video ya, saya membuat video di YouTube itu biasanya di luar Ramadan seminggu 2 kali. Ini setiap hari saya bikin. Saya sedangkan kajian tentang melakukan ekspedisi Sungai Nil ya. Saya menulis buku tentang perjalanan saya ketika saya tinggal di Mesir selama sebulan dan di bulan puasa dalam kondisi berpuasa panas sekali di padang pasir. Tetapi kita berburu hikmah, situsnya Fir'aun, situsnya Nabi Yusuf, Nabi Musa dan sebagainya. Itu tiap hari saya lebih produktif di bulan puasa dibandingkan di luar bulan puasa. Ngantuk, iya lawan gitu. Ceramahnya bisa sampai 60 jadwal dalam sebulan itu. Nah, lawan gitu. Menjadi produktif dan itu menyehatkan bagi kita. Ya, saya kira itu poinnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ya, jadi masih ada 2 lagi. Dari perwakilan Jawa Tengah, tadi dalam surat disebutkan tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Nah, bagaimana kriteria orang yang disucikan itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, disucikan tadi saya gambarkan, orang berpuasa itu sedang berproses mensucikan diri. Ya, mensucikan pikiran. Pikiran yang negatif tinggalkanlah, segera beralih saja, cari pikiran yang positif lah gitu ya. Ngelamun melamun itu ya melamun. Itu yang enggak sudah tinggalkan saja. Prasangka yang buruk tinggalkan saja. Bad mood ya, gampang tersinggung tinggalkan, dilatih untuk tidak bad mood, selalu good mood. Nah, itu memang kalau dibahas itu ada ayat-ayatnya menggambarkan itu bahwa puasa itu dimulai dengan rela hati. Pokoknya sesuatu yang tidak terpaksa itu akan memunculkan mekanisme munculnya hormon-hormon kebahagiaan yang tadi itu ya. Serotonin itu mengatur mood orang-orang yang kekurangan serotonin menjadi bad mood. Dikarenakan terpaksa itu bad mood. Dopamin itu hormon semangat. Jadi ada istilah doping ya pada atlet yang lemes, yang kurang berprestasi di doping supaya seger. Itu sebetulnya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, dopamin. Ada lagi endorfin, morfin yang dikeluarkan oleh diri kita sendiri di dalam otak kita, oleh kelenjar hipofise namanya. Itu akan menghasilkan tidak merasa sakit. Jadi mengurangi rasa sakit endorfin itu. Mengurangi rasa lapar. Itu karena ada endorfin yang keluar. Ada lagi hormon oksitosin, hormon cinta. Waduh, kalau sudah cinta itu segala macam dilakukan gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi bersemangat untuk menjalankan ibadahnya ya. Jadi kalau itu dilakukan maka terjadilah proses berpuasa itu menjadi menyenangkan. Nah, berpuasa yang mensucikan itu adalah melihat segala yang jelek-jelek itu tadi. Melihat sesuatu yang nggak bagus, janganlah lihat yang bagus-bagus atau baca atau ya segala macam. Lisan ketelanjuran ya, mohon maaf ya Allah, mohon ampun. Sekarang bicara yang baik-baik. Itu adalah proses mensucikan jiwa kita. Maka ada ayat begini dalam surat Al-Fajr. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, gitu ya. Demi jiwa yang disempurnakan, yang mengalami proses penyempurnaan. Jadi jiwa kita itu mulai dari jiwa yang kualitasnya jelek sampai jiwa yang kualitasnya bagus, itu berproses. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafs, demi jiwa yang mengalami proses penyempurnaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kecenderungan fujur, kecenderungan jelek. Kita ini kadang-kadang punya niatan atau kecenderungan untuk
melakukan yang jahil, melakukan yang jelek, melakukan gitu. Itu ada ilhamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu jelek, takwa itu baik. Jadi kita ini setiap kita memiliki kecenderungan baik dan buruk di dalam diri kita. Tetapi ayat berikutnya mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang itu ketika dia mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan celaka dia kalau dia mengotorinya. Ya, jadi beragama itu sebetulnya cuma gitu saja. Mensucikan. Seluruh ibadah itu proses mensucikan jiwa. Yang jelek-jelek sudahlah, tinggalkan saja. Nanti kita terbiasa melakukan kebajikan, frekuensi kita baik, ya, frekuensi jiwa kita baik, maka yang datang kepada kita itu yang baik banyak. Gitu ya. Itu latihannya di mana? Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Dari Kalimantan Barat, izin bertanya Pak Ustadz, apakah bagi para pegawai yang waktunya sebagian besar untuk bekerja, sehingga kekurangan waktu untuk beriktikaf, apakah masih dimungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, agama, ya Allah itu kan mengatakan di dalam Al-Quran, Allah itu tidak menghendaki kesulitan bagimu. Allah itu menghendaki kemudahan, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah menghendaki kemudahan. Tidak ada yang sulit kalau agama ini. Idealnya itu adalah ya yang ideal, misalnya nih sholat idealnya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk kok. Kalau nggak mampu duduk boleh berbaring kok. Kalau nggak mampu gerakkan tangan saat berbaring, boleh dengan kedipan mata kok. Boleh dengan di dalam hati. Idealnya menghadap ke barat, ke Ka'bah. Ka'bahnya arahnya nggak ketahuan ke sasar kita. Boleh kok menghadap kemana saja, karena kemanapun kalian menghadap, kalian sedang berhadapan dengan Allah. Begitu kata Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Timur dan barat milik Allah. Kemanapun kamu menghadap, kamu berhadapan dengan Allah. Babi itu dilarang, tetapi dalam kondisi ya yang terpaksa, yang mengancam jiwa seseorang, maka dia diperbolehkan melakukan yang haram, ya. Bahkan yang haram pun menjadi boleh. Nah, jadi Islam itu sesungguhnya mudah, cuma jangan ya gampang, tapi jangan digampangkan, kan gitu ya. Sesuai dengan kondisi yang ada. Allah tahu banget gitu ya, tahu benar apa yang terjadi atau apa kondisi kita, dan memang nilai kita di hadapan Allah adalah usaha kita, bukan hasilnya. Dia bisa nyumbang 10 juta, saya cuma 1 juta. Oh, jangan-jangan 10 juta itu kalah nilainya oleh yang 1 juta. Karena yang nyumbang 10 juta, uangnya miliaran. Yang nyumbang 1 juta, ternyata uangnya ya cuma 1 juta itu. Wah, nilainya luar biasa yang 1 juta. Begitu ya kira-kira. Jadi sangat personal, sangat kondisional, dan itu hanya Allah yang tahu. Ya, jadi jangan rendah diri dengan itu, sudah Allah Maha mengerti kondisi kita yang sesungguhnya. Baik, menarik sekali Pak Ustadz, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dan juga kembali memotivasi diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Dan untuk selanjutnya kami mohon perkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama-sama, Pak Ustadz. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah ini, mari kita mohon ampun kepada Allah. Di bulan yang penuh dengan berkah ini, kita mohon berkah kepada Allah. Di bulan yang penuh dengan hikmah ini, kita mohon hikmah kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah, ya, dan kemudian menjadi bagian dari proses meningkatkan kualitas diri dan jiwa kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa. Kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Al-Ghafurur Rahim. Allah yang Maha mengampuni, Maha menyayangi kami. Di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan-Mu ini, ya Allah, kami bersimpuh di dalam kebesaran-Mu. Mohon ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami. Dosa-dosa yang bertumpuk, ya Allah. Kadang-kadang dosa itu kami lakukan karena kebodohan kami. Kadang-kadang dosa itu kami lakukan karena ketidakmampuan kami mengendalikan diri kami.
Tapi kadang-kadang dosa-dosa itu kami lakukan dengan kesengajaan kami. Kami hari ini bertaubat, ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Mohon ampunan-Mu, ya Allah, mohon bimbingan-Mu untuk mensucikan diri kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Bimbing kami untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah berlumuran dalam hidup kami. Karena ternyata dosa-dosa itu tidak mengganggu keagungan-Mu sedikit pun, ya Allah, tapi dosa-dosa itu kembali kepada kami sendiri, menjadi masalah dalam hidup kami, menjadi masalah dalam kesehatan kami, menjadi masalah dalam rezeki kami, menjadi masalah di keluarga kami, menjadi masalah di tempat kerja kami, menjadi masalah dalam seluruh kehidupan kami. Bimbing kami, ya Allah, untuk mensucikan diri kami, membersihkan diri kami. Bimbing kami untuk memahami firman-firman-Mu di dalam kitab suci, dan jadikanlah kami ini mencintai Al-Quran Al-Karim dan mendapatkan hikmah dari dalamnya sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara demi acara, mulai dari pembukaan sambutan, kemudian tausiah, tanya jawab, dan ditutup tadi dengan doa. Kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Mustafa, dan kami juga mohon maaf kepada para hadirin karena tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan. Dan sebelum kita menutup acara ini, ada sedikit informasi dari Masjid Ar-Raqib BPKP. Sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sungguh mulia, saatnya kita kembali belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Masjid Ar-Raqib menawarkan program intensif tahsin Al-Quran yang dapat diikuti dengan mendaftarkan pada link tr.ee/pintarbpkp atau menghubungi narahubung kami dan juga sosial media dari Masjid Ar-Raqib BPKP. Dan selanjutnya, selaku pembawa acara, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran narasumber, kemudian kehadiran dan dukungan dari para pimpinan BPKP, serta seluruh jajaran hadirin hadirat pegawai muslimin muslimah di BPKP seluruh Indonesia. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan berharap berjumpa lagi di lain waktu dalam kesempatan yang indah ya bersama. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan sehari bersama Al-Quran. Al-Quran sandaran hati, pengokoh integritas diri. Saya Sofia Mahardianing Tias selaku pembawa acara. Mohon maaf dan undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Agus Mustafa. Jazakallah Ustadz. Terima kasih Mbak Sofia. Terima kasih panitia. Terima kasih Pak Ustadz. Pamit Pak Kepala, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum. Banyak Bapak Ibu. Berapa Min ininya followernya? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Followernya berapa Min? Alhamdulillah mendekati 500 Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا